في كتاب نور العمة تأليف الحبيب محمد أمين بن عيدروس بن عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم أمتع الله بحياته وأدام النفع بعلومه إلى أن قلتم beberapa keutamaan di waktu asar pada hari Jumat. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ma'asyarul hadirin, para ulama menjelaskan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kepada seorang hambanya karena satu dari 4 sebab. Sebab yang pertama, kemuliaan waktu. Allah akan lipat gandakan karena sebab kemuliaan waktu. Misalnya di bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Fi asyratul hijjah tidak seperti bulan-bulan yang lain. Fil Rajab syahrul hurum, Rajab wa syahrul Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram tidak seperti bulan-bulan yang lain. Yang kedua, diantaranya juga adalah hari asar di hari Jumat. Karena dibilang paling mulianya waktu dalam seminggu adalah hari Jumat. Dan paling mulianya hari Jumat adalah asar Jumat, terutama detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir sebelum ghurubus syams. Dari mulai adzan asar sampai adzan maghrib. Itu paling mulianya waktu dalam masa seminggu. Yang kedua, karena kemuliaan tempat. Allah melipat gandakan pahala karena kemuliaan tempat. Sekarang seperti di Haram Mekah 100.000 pahalanya. Di Haram Madinah 1.000. Di Baitul Maqdis 500. Begitu juga tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang bekas diduduki oleh masjidnya orang soleh, al-Muqaddim, itu lebih mulia daripada yang lain. Yang ketiga, karena banyaknya niat solehah. Orang mengerjakan satu amal ibadah cuman karena diiringi dengan sekian niat, jadi seandainya di hadapannya Allah dapat pahala sekian puluh niat. Misalnya sekarang hadir majelis ta'lim, hadir majelis zikir, niatnya untuk ta'zim sya'airillah, niatnya untuk takthir sawadil muslimin, niatnya untuk dapat ta'arud li nafahatillah. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Di antara niat-niatnya sebagaimana niatnya salafus saleh. Orang misalnya masuk masjid niat iktikaf sudah satu kesatuan. Cuma kalau ditambah lagi ta'zim li amakin li yuhibbuhullah ta'ala, mengagungkan tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jaga diri dari perihal-perihal dari Allah Subhanahu wa taala akan dapat sekian pahala. Yang terakhir, karena kemuliaan ilmu. Orang yang sholat katanya ulama 2 rakaat rakaatan min alim afdal min alf rakaat min jahil. 2 rakaat dari orang yang alim lebih afdal daripada 1000 rakaat dari orang yang jahil. Dan 2 rakaat dari arif billah afdal min alf rakaat min alim. 2 rakaat dari arif billah yang hatinya dari mulai takbir Allahu Akbar sambung ke Allah sampai mengucapkan assalamualaikum afdal daripada orang alim tapi bukan arif billah. Artinya di sini kemuliaan ilmu artinya penting. Ada ilmu-ilmu yang sangat wajib, bukan ikhtiar lagi, bukan atas keinginan kita lagi, tapi wajib untuk dipelajari setiap muslim dan muslimah. Paling minimnya kalau kita tidak sempat untuk menghadiri majelis taklim, majelis zikir, tanya kepada ulama, paling minimnya 3 jenis bab ilmu dalam bab ibadat harus dikuasain oleh setiap individu. Pertama bab wudu, yang kedua bab mandi, yang ketiga kitabus shalah. Karena itu tiap hari akan dikerjakan. Kesempurnaan sholat akan bergantung dengan kesempurnaan wudu. Kalau sempurna wudunya maka la mahalata akan sempurna sholatnya. Ayo. Waktu asar pada hari Jumat merupakan waktu yang sangat mulia dan termasuk salah satu waktu dikabulkannya doa-doa. Nah. Berdasarkan hadis as-sa'ah allati yustajabu fiha ad-du'a yaumal jum'ah akhir sa'ah min yaumil jum'ah qabla ghurubis syams aghfala ma yakunu anhu an-nas. Rawahul Asfahani fi Targhib min hadits Abi Sa'ad Al-Khudri marfu'an. Jadi Rasulullah telah mengabarkan kepada kita ada satu waktu di hari Jumat itu pasti dikabulkan doa. Lah itu mubham. Sampai ada pendapat dari agwalnya ulama sampai sekitar 40 pendapat, arba'in gaulan. Yang paling ini yang harus kita perhatikan betul inda su'udul khatib alal mimbar. Waktu khatib lagi naik, pertama kali naik ke mimbar kita banyak doa. Yang kedua antara bainal khutbatain, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua kita perbanyak doa. Yang ketiga setelah khutbah yang kedua sebelum sholat kita perbanyak doa.
Yang keempat, ba'dal faragh min salatil jum'ah, kita banyak doa. Yang paling diperhatikan juga, yang harus diperhatikan juga setelah sholat asar di hari Jumat sampai setelah sholat maghrib, sampai dikenal dengan sa'atul Fatimiyah. Limadha? Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah Zahra dengar dari abahnya yaitu Rasulullah keutamaan waktu ini, sehingga beliau dari mulai asar sholat hari Jumat sampai adzan maghrib beliau duduk yadhkurullah ta'ala, salawat istighfar sampai adzan maghrib karena kemuliaan waktu tersebut. Bahkan sebagian dari salafus saleh mengatakan, aku tidak punya hajat apapun dan aku doa di asar hari Jumat kecuali dikabulkan oleh Allah, sampai aku malu kepada Allah saking banyaknya permintaanku yang telah dikabulkan. Shalawatullah wassalamu alaih. Ayo. Artinya, waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat terdapat di saat-saat terakhir pada waktu asar, sebelum terbenamnya matahari, sebelum adzan maghrib. Akan tetapi pada waktu ini sebagian besar dari manusia banyak yang melalaikannya. Berdasarkan hadis an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu katanya Rasulullah, barang siapa yang ingin memandang kepada penduduk surga yang sekarang jalan di atas bumi, pandanglah Abdullah bin Salam. Salah satu rawi hadis ini. Ayo. Gala qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Kan Abdullah bin Salam ini salah seorang ulama besar di Yahud. Sebelum masuk kepada agama Islam, dia orang yang punya ilmu di ilmu Yahud ini. Dan dia mengerti dalam kitab-kitab Samawiyah yang dulu-dulu disebutkan waktu yang paling mulia sebelum agama Islam ini. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Waktu yang paling mulia dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala adalah setelah asar salat Jumat sampai adzan maghrib. Ayo. Inna lanajidu fi kitabillah, yakni at-Taurah, fi yaumil jum'ah sa'atan la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullah azza wa jalla syai'an illa qadallahu lahu hajatahu. Qala Abdullah fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ba'da sa'ah. Qultu sadaqta ya Rasulullah au ba'da sa'ah. Qultu ayyu sa'ah hiya? Qala hiya akhiru sa'atin min sa'atin nahar, rawahu Ibnu Majah. Ini sa'atin nahar ini apa istilahnya 1 jam, 1 jam setengah atau 2 jam sebelum adzan maghrib di hari Jumat. Yang sangat perhatikan, meskipun kita lagi musafir misalnya, atau kita lagi di kerjaan kita, belum boleh keluar dari tempat kerjanya kita, tidak masalah, perbanyak sholawat. Kita bisa kerja dengan sambil lisannya kita tetap sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istighfar, zikrullah ta'ala, kullu syai' yughribuka ilallah ta'ala di asar hari Jumat itu utamakan. Ya. Artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada para sahabat dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami. Sesungguhnya kami temukan dalam kitab Allah yaitu Taurat bahwa pada hari Jumat terdapat satu waktu yang mana tidaklah terdapat seorang hamba yang beriman dan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi permintaannya. Kemudian sahabat Abdullah bin Salam berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadaku dan makna isyaratnya adalah atau sebagian dari satu waktu tersebut. Maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar perkataan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan atau sebagian dari satu waktu tersebut. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah waktu tersebut? Maka beliau berkata, waktunya yaitu berada di akhir waktu dari waktu-waktu siang asar sebelum adzan maghrib. Bahkan di sebagian besar dari salafus saleh kalau sudah hari asar di hari Jumat, setelah salat asar dia masuk kamarnya ditutup, tidak keluar kecuali setelah adzan maghrib. Tidak mau bicara dengan siapapun atau dengan siapapun. Digunakan untuk aurat, dzikir, tawajjuh ilallah, doa-doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Berdasarkan hadis an Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u fatadhakaru as-sa'ah allati fi yaumil jumu'ah fatafarraqu wa lam yakhtalifu annaha akhiru sa'atin min yaumil jumu'ah, rawahu Ibnu Mansur fi sunanih wa rajjahahu katsirun minal a'immah aidan ka Ahmad wa Ishaq
radhiyallahu anhuma wa minal Malikiyah At-Turtushi radhiyallahu anhu. Intaha Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Ayo. Artinya diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya beberapa orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berkumpul dan membahas tentang satu waktu di hari Jumat yang mana tidak terdapat seorang muslim yang berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali permintaannya akan dikabulkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada satu waktu di hari Jumat tidak ada satupun hamba yang doa mesti dikabulkan doanya. Dan Rasul tidak menentukan jam berapa waktu itu. Mereka para sahabat musyawarah saling mengeluarkan pendapatnya masing-masing sesuai pemahaman yang mereka masing-masing fahami dari hadisnya Rasulullah, sampai mereka terjadi kesepakatan di antara mereka bahwa saat atau detik-detik atau jam-jam yang dimaksud oleh Rasulullah dikabulkan doa adalah setelah asar di hari Jumat. Bahkan sebagai dari salafus saleh kalau sudah punya hajat penting itu bukan dari mulai asar sampai maghrib, tapi mereka menyewa sekian orang dari mulai adzan subuh di hari Jumat sampai adzan maghrib di hari Jumat, itu dikasih sip-sipan. Jadi sekian orang baca doa dari mulai jam sekian sampai jam sekian sampai selesai sholat Jumat sampai asar sampai adzan maghrib. Tidak ketemu gak di adzan maghrib kecuali doanya mesti dikabulkan sama Allah. Karena kalau dia ngikut agwal manapun, pendapat manapun, dia akan masuk di jam-jam tersebut. Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, pengarang kitab Bughya Mustarsyidin, beliau itu kalau membersihkan kuku dan lain-lain untuk persiapan hadir sholat Jumat bukan di hari Jumat, tapi di hari Kemisnya. Tujuannya apa? Tujuannya dari mulai adzan subuh di hari Jumat sampai adzan maghrib dari Jumat beliau duduk iktikaf di masjid. Ayo. Kemudian mereka berpisah dan dari hasil perkumpulan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya tidak terjadi perbedaan di antara mereka bahwa waktu mulia tersebut tepatnya berada di akhir waktu pada hari Jumat. Nah. Dan pendapat ini yaitu yang mengatakan satu waktu tersebut berada di akhir waktu pada hari Jumat adalah pendapat yang dianggap kuat dan banyak dipilih oleh sebagian besar dari para ulama, di antaranya yaitu Imam Ahmad dan Ishaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dan juga dari ulama Malikiyah yaitu Imam Turtushi radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Rawa Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala as-sa'atu allati tudhkaru yaumal jumu'ah ma baina salatil asr ila ghurubis syams. Intaha Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini telah disebutkan dalam hadis ini. Itu menurut pendapatnya Ibn Abbas, ponakannya misanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang katanya Rasulullah la turjumanul Quran. Habrul ummah wa turjumanul Quran. Itu ya. Artinya Sa'id bin Jubair meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau berkata, terdapat waktu ijabah di hari Jumat yang mana tidak terdapat seorang muslim yang berdoa meminta sesuatu kecuali permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dikabulkannya doa tersebut berada di antara salat asar sampai terbenamnya matahari adzan maghrib. Qala ahadus salihin rahimahullahu taala, ma da'autu bi da'watin bainal asri wal maghribi yaumal jumu'ah illa istajaba li rabbi hatta istahyaitu. Intaha Zadul Ma'ad. Artinya, salah seorang dari kalangan orang-orang yang saleh berkata, aku tidak pernah berdoa dengan doa apapun di antara waktu asar dan maghrib pada hari Jumat, kecuali doaku dikabulkan oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, sampai aku merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena doaku selalu dikabulkan. Jadi kita diwajibkan oleh Allah dua perkara. Perkara yang pertama, kita usaha dari segi zahir, doa dan segala perkara yang dapat membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di majelis zikir, majelis ilm, majelis maulid, majelis haul dan lain-lain, tempat-tempat yang dimana banyak tempat-tempat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yaitu kita hilangkan dari diri kita seluruh pencegah turunnya rahmatnya Allah kepada diri seseorang. Di antaranya apa? Misalnya durhaka kepada orang tua. Di antaranya apa juga? Memutuskan hubung silaturahmi dengan saudara.
itu sebab-sebab yang mencegah turunnya rahmat kepada diri seorang hamba. Sehingga kalau sudah dua sebab ini telah dilakukan, insya Allah tidak mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat atau di tempat waktu-waktu yang mulia lainnya kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahamin, dikabulkannya doa itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, Allah taala mengatakan kepada hambanya waktu hambanya doa minta sama Allah, Allah mengucapkan kepada hambanya, labbaika abdi ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan dikabulkan. Mana astajib lakum, aku sudah doa aku belum dikabulkan. Karena makna yang pertama dari mana astajib lakum artinya Allah mengatakan kepada hambanya, labbaika ya abdi, menjawab panggilan hamba tersebut. Adapun memberi permintaan hamba tersebut itu sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jika permintaan tersebut akan mendatangkan manfaat yang positif akan dikasih oleh Allah. Tapi jika akan mendatangkan manfaat yang negatif, madarrah atau negatif kepada hamba tersebut, tidak akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya istajib lakum yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menunda permintaan hamba tersebut dan dijadikan pahala untuk dia di hari kiamat nanti. Bahkan seorang hamba diberdirikan di hadapannya Allah dan dikatakan, ini tempatmu di surganya Allah, di surgaku kata Allah. Kata, ya Rabb, dengan amalan apa aku bisa mendapatkan tempat yang semulia ini? Katanya Allah Subhanahu wa taala, dengan doa-doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Bahkan seorang hamba tersebut itu mengharap semua doanya di dunia tidak dikabulkan. Yang ketiga, makna astajib lakum dijauhkan permintaannya tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma gantinya dijauhkan dari seluruh musibah yang akan turun kepada dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Itu ya. Dalam kitab Tarikh Dimashqi dijelaskan, hukiya asabal ama al-imama As-Salt bin Bustam radhiyallahu anhu. As-Salt bin Bustam salah satu ulama besar, kena penyakit nasallallahu afiyah di matanya sehingga buta. Beliau duduk di hari asar doa dan keluarganya semuanya ikut doakan untuk dia. Tidak sampai adzan maghrib, persis adzan maghrib bersin sekali matanya kembali kelihatan lagi. Sadaf sa'atul ijabah. Wada'a walam yakun fi qalbihi ghairallah. Fastujiba lah. Ayo. Fajalasa ikhwanuhu yad'una lahu asr al-jum'ah wa qabla al-ghurub atisa atsatan faraja'a basaruhu biidznillah ta'ala. Artinya dikisahkan bahwa Al-Imam Salt bin Bustam radhiyallahu anhu terkena atau menderita suatu penyakit yang menyebabkan dirinya menjadi buta. Kemudian saudara-saudaranya duduk berkumpul mendoakannya pada waktu asar di hari Jumat. Kenapa kalau kita kok mendoakan, kenapa kita harus bersama-sama rombongan keluarga atau hadir majelis? Karena katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang doa atau secara bersama di majelis zikir itu setiap individu punya sir sama Allah, punya rahasia sama Allah. Akan dikabulkan jadi satu, digabungkan jadi satu dan akan dikabulkan doanya mereka semua. Sama ibaratnya kayak orang mau nyiramin sawah atau kebun tapi dengan air hujan, 15 menit tersirami semua sekian hektar. Tapi kalau kita mau doa sendiri di rumah individu, sama kayak sekarang menyiramin kebun dengan air sumur, nimba dapat 1 timba disiram, 1 timba disiram. Lah kalau tanahnya 5 hektar kapan mau selesai? Ayo. Kemudian sebelum adzan maghrib, beliau Al-Imam Salt bin Bustam radhiyallahu anhu bersin sekali. Kemudian kembalilah penglihatannya, sembuh dari butanya dengan izin Allah Ta'ala. Di perhatian. Nasallahu lana wa lakum at-taufiq. Yang intinya bagaimana kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik dan hidayah, bisa gunakan waktu-waktu yang mulia untuk digunakan sebagai amal ibadah yang kita harapkan. Setelah kita mengerjakan hari majlis zikir semacam ini, salawat semacam ini, pahalanya betul-betul kita simpen di diri kita, tidak kita keluarkan dengan perihal-perihal diridhoi Allah SWT sehingga habis, dan kita persiapkan untuk malam pertama waktu kita masuk ke alam barzah, ba'da tul umur fi khair fi afiyah wa ba'da husnul khatimah fi afiyah.
الفاتحة على هذه النية كلها صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة، وأن الله يبلغنا وإياكم ما عملنا وما رجعنا من خيرات الدنيا والآخرة، وأن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متزاورين في الله متعاونين على نشر شريعة رسول الله، أن الله يجعلنا وإياكم أبيد الامتنان لا أبيد الامتحان، أن الله يحفظ علماءنا وصلحاءنا، أن الله يحفظهم ويرعاهم ويجعلهم منارا للأمة، وأن الله يحفظهم من شر الإنس من شر الجن وشر الضار والباطن من شر حاقد حاسد، أن الله يحفظنا الأمة من الفتن الظاهرة والباطنة، أن الله يجعلنا وإياكم أبيد الامتنان لا أبيد الامتحان، وأن الله بجاه سيدنا محمد أن يكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد، اللهم بحق سيدنا محمد أكرمنا بزيارة سيدنا محمد، اللهم بحق سيدنا محمد بلغنا ما عملنا وما رجعنا من خير الدنيا والآخرة، وإلى سر الفاتحة.